Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisa asara, atau pasal yang ke-13, fi bayani taharati, yang menjelaskan tentang sesuci atau bebersih. Fadhaharatu ala naw'ani, maka taharah atau berbersih itu ada dua macam. Taharatul dhahri, sesuci secara zahir, wa taharatul batni, wa taharatul batini, dan sesuci atau bebersih dengan batin atau secara batiniah. Fa taharatul dhahri, adapun bebersih secara zahir, tahsulu bima isyariati, akan hasil bima isyariati, dengan air secara syariat. Artinya kita sesuci, kita wudu, kita mandi wajib, kita mandi taubat, itu secara zahir ya dengan air zahir, artinya air yang benar-benar air gitu. Itu yang akan menjadikan kita bersih. Maka syarat-syarat air kemarin sudah kita sebutkan di kajian sebelumnya. Jadi itu harus dipenuhi supaya apa? Supaya air zahir tadi bisa membersihkan kita secara zahir. Wadhaharatul batini, adapun sesuci secara batin, tahsulu bima taubati wa talqin. Nah ini, membersihkan diri kita secara batin itu akan hasil dengan air taubat dan talqin. Kembali ke bab yang kelima, bahwasanya segala sesuatu akan menjadi bersih dengan apa? Dengan talqin dan baiat. Nah itu. Jadi taubat dan talqin ini tidak bisa kita pisahkan. Supaya apa? Supaya diri kita ini bersih. Kalau diibaratkan kopi kan, waktu itu kan air putih, air bening, ketika kena kopi maka tidak akan bisa menjadi bersih kecuali kopinya dihentikan dan diisi dengan air yang bening lagi, supaya apa? Kotoran-kotorannya menjadi hilang. Maka untuk mensucikan batiniah kita tidak ada cara lain, yaitu dengan menghentikan perbuatan-perbuatan dosa, yaitu dengan taubat, dan dibersihkan, dikucurkan rahmatnya Allah, yaitu dengan talqin. Jelas, ini udah jelas ya, jelas banget bahwasanya kalau kita mau bersih ya dibersihkan dari kotoran-kotorannya dan dialiri dengan rahmatnya Allah. Wa tasbiyatu wasuluki thariqati, dan dengan cara membersihkan setelah tadi talqin, tobat, talqin, wa tasbiyatu, dan membersihkan, wasuluki thariqati, dan berjalan pada jalan menuju Allah. Jadi kalau kita hanya diem saja nggak akan pernah sampai. Maka kita harus berjalan, melakukan amaliyah-amaliyah, karena thariqah itu adalah amaliyah. Asyari'atu aqwali asyari'atu aqwali wa thariqatu ahwali, kata Rasul. Jadi syariat itu adalah ucapanku dan thariqah itu adalah amalku, gerak-gerikku. Jadi kalau kita tidak mengamalkan, hanya sekedar tahu, membaca, tahu oh ini begini, oh ini, tapi nggak pernah mengamalkan, berarti tidak akan pernah sampai. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan amal yang diterima adalah amal yang didasarkan atas ilmu. Makanya di surah ayat ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi harus seimbang antara amal dan ilmu, antara ilmu dan amal. Bukan berarti kita hanya amal tapi tidak tahu ilmunya, atau terus mencari ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Nah, akhirnya merasa paling pandai, merasa paling pintar, padahal tidak bisa merasakan. Faida ing taqadha wudu asy-syari'ati, maka ketika putus atau batal wudu secara syariat, bi khurujin najasati, dengan
mengeluarkan najis dengan itu. Ada yang kentut, buang air, itu kan membatalkan wudhu secara syariat. Yajibu tajdidul wudu'i, maka wajib untuk memperbaharui wudhu. Nah, jadi kalau batal wudhunya wajib diperbaharui. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaddidu wudu'a jaddadullahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudhunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaharui imannya. Nah, masalahnya bagaimana kita mau memperbaharui wong kita jarang wudhu. Yang dimaksud memperbaharui adalah batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Lah kita wudhunya kalau mau sholat aja. Nah, di sini artinya kalau kemarin kita sudah beriadah, mandi, taubat dan sebagainya, pada bab yang ini diusahakan kita ikut merasakan dengan apa? Dengan riadah dawam wudu. Nah, dawam wudu itu sulit, Pak. Sulit, apalagi kalau sudah punya suami istri. Wah. Tuhan. Jadi kalau mau nempel terus riadohnya itu, Pak, wudu terus, pasti nempel terus, Pak ya. Jadi jaga wudu ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita ketika kita terus menjaga wudu. Bahkan disebutkan bahwasanya satu wudu sampai wudu yang berikutnya itu seperti ampunan Allah, rahmatnya Allah ada. Jadi semakin sering kita berwudu, selalu menjaga wudu kita, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu Masya Allah sangat luar biasa. Saya punya guru, namanya beliau adalah Syekh Gohar Rahman. Beliau itu rialdo bertahun-tahun, selama seumur hidup beliau itu selalu menjaga wudhu. Jadi begitu pagi ya, bangun langsung wudhu, sampai siang, sampai zuhur, sampai kadang saya tuh ini guru kok mau sholat mau apa nggak pernah wudhu, sampai begitu mau masuk waktu sholat saya bilang, Syekh, tempat wudhunya sebelah sana. Beliau hanya menjawab no, full. Saya nggak ngeh gitu. Dia orang luar kan jawab full. Besok di lain waktu sama juga. Saya tunjukin kalau wudhu di sana, dia tetap tidak mau wudhu. Karena apa? Jawabnya sama. Ternyata beliau menjaga wudhu. Jadi ketika batal beliau akan wudhu terus, begitu terus. Dan Masya Allah, dengan kita menjaga wudhu ini ternyata banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan barokahnya. Maka mudah-mudahan kita semua berusaha untuk sering-sering berwudu, sering menjaga wudu. Karena dengan menjaga wudu, insya Allah, saya tidak bisa menceritakan bagaimana sih ini menjaga wudu. Amalkanlah, kalau sudah mengamalkan, insya Allah akan merasakan. Waduh, kata saya, waduh susah ya, Masya Allah.